Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di YouTube channel Bule MS. Oke guys, di video kemarin gua ganti dari shockbreaker KTC Evo ke shockbreaker RCB V-Series Black Premium guys. Gitu. Cuman di sini masalahnya itu masih ada guys gitu. Hal yang sama itu masih terjadi di motor gua gitu. Jadi setelah gua ganti shock RCB ini gitu, itu hal yang terjadi itu masih ada gitu, jadi masih ada jedak-jeduknya guys. Dan udah 2 hari kemarin tuh gue sampai hari ini ya gitu masih penasaran gitu, masih nyari tahu apa yang terjadi di motor gue gitu, masih penasaran lah gitu ya. Sempet gimana ya, sempet dilema aja gitu, dan pada akhirnya kemungkinan besar gitu, ini masih prediksi di gua, jadi kemungkinan masalahnya utamanya itu di bagian bantalan engine mounting yang terlepas gitu guys. Itu kemungkinan ya gitu, karena dari gua barusan itu nyampe ke rumah, gua cek bagian bawah atau gue cek bagian engine mountingnya itu, gua goyangin itu parah banget goyangnya dan gua udah nanya ke teman gua yang di bengkel gitu, dan sama prediksinya sama. Jadi 80% kemungkinan menurut dia itu masalah utamanya itu di sana gitu guys. Masalahnya itu di bagian bantalan si engine mountingnya itu yang lepas. Dan yang kalian tahu, gue masih sedikit nggak percaya aja sih ya guys, masih sedikit nggak percaya aja kalau misalkan cuman bantalan engine mountingnya aja yang lepas gitu. Bukan nggak percaya sih, jadi lucu aja gitu. Kalau emang bener ya, jadi lucunya itu di mana, kenapa gue harus beli shock lagi itu. Kenapa gue harus beli shock lagi ya, gimana ya, gue sedikit kalau misalkan emang benar ini si bantalan engine mountingnya, ya berarti gue kecolongan aja gitu guys, kurang teliti, kurang ya, lebih pengalaman sih ya gitu, karena sebenarnya dulu pas gue masih kayak bantu-bantu di bengkel ini segala macam udah sering gitu nemuin hal-hal yang kayak gini. Cuman untuk di diri pribadi gue, apalagi di motor pribadi gue itu jarang banget, atau hal ini yang baru pertama kali gue alamin di motor pribadi gue sendiri gitu guys. Ya kalau misalkan emang ini bener atau emang masalah utamanya di engine mountingnya gitu, bantalan engine mountingnya yang lepas, ya berarti ini cukup buat jadi pelajaran gua gitu kan, atau kalian yang belum tahu gitu itu bisa dapetin. Jadi mungkin masalahnya di sini gitu. Ini masih belumnya karena gue belum ngecek dan gue belum bongkar juga gitu guys. Nanti kita bakal tahu bener atau enggaknya kalau kita udah bongkar si engine mountingnya guys. Dan semoga aja benar gitu kan apa yang udah diprediksiin, semoga aja benar gitu, karena gue udah capek aja gitu guys. Setiap kemana-mana itu kurang nyaman, apalagi kalau ketemu jalan-jalan yang kurang bagus gitu, itu kerasa banget lah gitu, kerasa banget. Dan ya awalnya itu gue penasaran kenapa gue langsung ngecek di bagian bawah atau gue ngecek di bagian engine mountingnya, karena ini di tengah atau di tempat duduk kita gitu, kalau misalkan kita ngendarain motor gitu kan, itu kerasa banget. Jadi kerasanya itu bukan di bagian belakang gitu, beda lah. Kalau misalkan shock yang mati kita pantulannya itu lebih cepat. Cuman kalau ini gitu, itu biasa, pantulannya biasa normal. Bedanya itu cuman hanya ada benturan aja, benturan yang emang lumayan keras aja kalau misalkan kita dapat jalan-jalan yang kurang bagus gitu. Itu benturannya lumayan keras, jadi kedengeran banget lah gitu. Dan sampai emang gue bener setiap gue kemana-mana itu gue selalu pelan-pelan banget gitu, jadi nggak berani yang kenceng-kenceng gitu. Dan semoga aja
ini bener masalahnya di sini gitu, jadi gue bisa kemana-mana itu lebih nyaman lagi gitu kalau misalkan emang ini benar gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung aja ke proses pelepasan si engine mountingnya guys. Kita cek bantalannya itu bener-bener lepas atau enggak. Kalau misalkan emang bener lepas, si bantalannya itu kita pasang lagi dan kita terapin lagi gitu di si engine mountingnya, kita terapin lagi di bagian motornya itu. Nah, untuk toolsnya sendiri gitu atau kunci-kuncinya sendiri itu yang gua siapin. Pertama, mata shock 17 gitu buat buka mur si engine mountingnya gitu, buat buka mur si engine mountingnya. Terus kunci shock 14, habis itu terus obeng buat buka deck gitu atau dashboard bagian bawah gitu. Terus impact gitu, dan sekalian gua ngejajal si impact ini nih itu kuat atau enggak buat buka si engine mountingnya gitu, karena biasanya ada aja yang nggak kuat gitu si impactnya. Jadi sekalian gue ngejajal nih si impact ini, impact dari JLD gitu. Untuk kekuatan torsinya 350 Nm gitu. Nah, terus ada kunci 12-14 ring itu buat penahannya untuk as gitu, untuk si asnya. Jadi biasanya itu muter gitu, si asnya, jadi kita harus tahan pas kita buka mur engine mountingnya. Terus ada kunci kayak ginian, apa ya, gue nggak tahu, kayak kunci T kayak gitu pokoknya. Kunci ini buat buka baut knalpot gitu, karena gue knalpot gitu kolongan, jadi mau nggak mau harus buka knalpot, harus lepas knalpot. Terus ada di bagian deck atau dashboard itu ada yang pakai baut 10 gitu. Bisa kita langsung ke bagian pelepasan si engine mountingnya guys gitu, jadi bisa langsung kita eksekusi guys. Oke, gitu aja, langsung ke bagian eksekusinya aja guys.
Oke guys, alhamdulillah si engine mountingnya udah kelepas dari motornya itu, dan tampaknya kayak gini gitu. Kalau misalkan nggak pakai engine mounting kayak gini, cuman di sini gua ganjel pakai bangku kayu kayak gitu, dan ternyata bener aja kelepas. Ya gue kecolongan juga sih ya, harusnya nggak perlu harus gua beli shock breaker lagi gitu. Jadi harusnya cuman ya gimana ya, karena mungkin gue juga nggak meriksa ke bagian sini juga gitu, dan ya sedikit agak gimana ya, agak dilema aja gitu. Karena cuman ini aja penyebabnya, si penyakitnya dari sini sih sebenarnya untuk yang jedak-jeduknya itu. Jadi bisa disimpulkan bukan dari shock breakernya gitu guys. Dan karena ini mungkin gimana ya, gue karena kasus ini jarang terjadi sih, mungkin di banyak orang udah ada yang ngalamin juga, atau udah banyak yang ngalamin juga, cuman maksudnya untuk diri pribadi gue itu jarang ngalamin banget kayak gini gitu kan. Kasus-kasus kayak gini tuh bahkan sampai gak pernah, dan ini pertama kali yang gue alamin. Dan ini mungkin si karetnya itu nggak hilang atau kayak gimana, cuman gue belum ngecek juga sih. Jadi si karetnya tuh biasanya ada di lubang sebelah sini nih, itu lubang sebelah sini di bagian rangka itu biasanya ada di sana. Gue belum ngecek, belum gue cari juga. Dan oh ternyata ini masih ada guys, karetnya masih ada, bentar guys. Nah ternyata gitu, ini nih si pelakunya nih. Pelakunya sih ya guys. Jadi si karetnya ini copot, bantalannya itu copot gitu, peredam lah ya, mungkin peredam benturan gitu guys. Fungsinya ini untuk meredam benturan dari si besi, antar besi gitu kan, dari si engine mountingnya ke si rangka gitu. Jadi pasangnya dia kalau misalkan seharusnya itu kayak gini modelnya itu. Tuh ketika pas pemasangan itu kayak gini, bentuknya kayak gini. Dan di sini gue pengen langsung pasang aja, cuman sebelum gue pasang ini pengen gue bersihin dulu gitu, karena di sini ada sisa-sisa karet, mungkin lem dari sananya gitu. Jadi lem di sininya itu masih banyak ya. Jadi gue pengen gue bersihin dulu di sininya, sisa-sisa karetnya itu gue pengen bersihin, atau sisa-sisa lemnya gue pengen bersihin guys gitu. Oke, jadi si engine mountingnya udah selesai gue bersihin gitu, dan tinggal gue pasang. Cuman nanti sebelum pas bagian pemasangannya itu bakal gue lem dulu, jadi biar nggak copot lagi lah, nggak copot lagi ya. Untuk nantinya copot lagi atau enggaknya itu ya tergantung kita pemakaiannya itu kayak gimana juga gitu kan, atau kita nggak ada yang tahu ini bakal copot lagi atau enggak. Cuman meminimalisir gitu, kenapa dilem gitu, jadi meminimalisir buat dia tuh nggak cepet copot gitu, setidaknya kayak gitulah guys. Oke, jadi si bantalannya udah kepasang, udah gue lem juga gitu. Tinggal kita pasang ke bagian rangka ke mesinnya gitu guys, karena pada dasarnya ini tuh penyambung gitu kan. Si engine mounting ini penyambung antara si rangka sama si bagian mesin gitu guys. Dan gue pengen lanjut bagian pemasangannya aja guys.
Oke guys, alhamdulillah si engine mountingnya udah kepasang kayak gini. Ini dari bawahnya gitu. Nah, modelnya kayak gitu. Oke guys, alhamdulillah semuanya udah kepasang, deck juga udah kepasang, dan analisa gua kenapa ketawa, maksudnya lucu aja gitu guys. Gimana ya, yang seharusnya gua cuman anggaplah gak perlu harus keluar uang gitu buat apa namanya ngilangin si jeduknya itu atau ngebenerin ini gitu, tetapi gua harus beli shock itu guys. Dan mungkin untuk shock yang KTC nya itu kemungkinan besar itu berarti itu nggak mati guys. Itu maksudnya nggak kenapa-napa ya gitu, nggak kenapa-napa, jadi kemungkinan kayak gitu ya, gue belum tahu juga sih gitu, cuma nanti gue pengen cek gitu, gue pengen cek lagi nanti, entah itu dipasang ke motor atau kayak gimana, gue belum tahu nanti kayak gimana. Jadi pada intinya kemungkinan, ini baru kemungkinan ya guys ya, ini baru kemungkinan, jadi si shock breaker si KTC nya itu nggak rusak atau nggak kenapa-napa gitu guys. Ya gue nggak ada penyesalan sama sekali sih ya guys ya untuk hal ini gitu, cuman gue bersyukur aja gue dapat pelajaran baru, gue dapat pengalaman baru gitu, dan mungkin nantinya bakal ke detect atau tahu lah gitu kalau terjadi gejala-gejala seperti ini gitu, masalah-masalah kayak gini tuh gue nantinya mungkin bakal tahu gitu guys. Mungkin kayak gini aja untuk video kali ini gitu, karena ini udah pengen maghrib juga gitu, jadi kayak gini aja untuk video kali ini. Buat kalian-kalian yang sudah menonton, terima kasih gitu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua gitu, biar terus berkembang lagi dan lebih semangat lagi buat kontennya gitu guys. Oke, kayak gini aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.